Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hidup Sehat TV One. Nah, sesuai dengan janji kita di awal, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Nah, kita akan melihat di sini ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Yang pertama dari Alfian Syahjunai. Dok, selain silsilah keluarga, apakah tes DNA bisa digunakan untuk mendeteksi penyakit atau kecenderungan terhadap penyakit, dok? Kemudian ada dari Gita Marinda Putri BTS, misalkan kalau tes DNA belum keluar juga, maka tak tahu hasil penyakit kita ya, dok. Kemudian, dok, saya izin bertanya, apakah tes DNA ini sudah sangat dipastikan hasilnya akan akurat 100% untuk mengungkapkan silsilah keturunannya, dok? Ini dari Salsa BLNB_. Silakan dokter dijawab. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk silsilah keturunan, apalagi kalau kita dapat dari ayahnya dan ibunya ya, teknologi masa kini itu akurasinya sudah lebih dari 90%, bahkan mendekati 100%. Jadi memang dengan kemajuan teknologi ya, itu sekarang sudah sangat baik gitu akurasinya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan ya, kita juga bisa mendeteksi penyakit, terutama untuk mendiagnosis penyakit-penyakit yang memang murni diturunkan atau penyakit-penyakit genetik. Itu bisa akurasinya juga sangat baik. Nah, kemudian untuk risiko penyakit itu juga untuk penyakit-penyakit yang kombinasi nih antara genetik dan gaya hidup. Itu juga kita bisa lihat peningkatan risikonya pada seseorang itu seberapa besar gitu. Nah, kalau misalnya hasil tes DNA-nya belum keluar juga, sebenarnya kan kita punya berbagai modalitas untuk mendiagnosis penyakit ya. Jadi tergantung memang penyakitnya seperti apa. Seperti yang tadi ya, tidak serta-merta semua penyakit itu kita harus periksa DNA. Jadi memang kita harus konsultasi dulu ke dokternya, kira-kira arah penyakitnya seperti apa, kemudian yang sudah dilakukan pemeriksaannya apa saja, itu juga nanti bisa mendukung. Jadi kalau bisa memang saat berkonsultasi dengan dokter, itu riwayatnya selengkap mungkin, kemudian nanti dokter juga akan menganalisis kira-kira pemeriksaan apa yang memang dibutuhkan oleh pasien. Oke, berarti mengenai keakuratannya, bagaimana dok? Ya. Sudah 100% ya, bisa betul. dipastikan? Jadi dalam hal ini untuk akurasinya teknologi yang ada saat ini sudah semua kurang lebih di atas 90% gitu. Jadi ya sangat akurat ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai kepentingan tes DNA ini, seberapa penting sih tes DNA ini dan tips apa saja yang harus dilakukan orang-orang yang ingin melakukan tes DNA, dokter? Iya. Jadi kalau untuk mau tes DNA, pertama adalah konsultasi dulu ke dokter sih sebenarnya ya. Apakah memang pemeriksaan ini diperlukan oleh orang tersebut. Kemudian nanti bisa juga kita konsultasi kira-kira pemeriksaan DNA itu kan sebenarnya ada berbagai macam ya. Nah, pemeriksaan DNA yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Jadi memang harus konsultasi dulu, kemudian nanti baru dipilih laboratorium mana yang berguna, yang memang memiliki pemeriksaan untuk itu. Nah, kemudian setelah itu sebisa mungkin saat berkonsultasi dengan dokter itu sudah membawa riwayat-riwayat penyakit yang ada pada pasien itu sendiri dan pada keluarganya. Sehingga dokter juga bisa mendapatkan catatan yang lengkap. Kira-kira harus seperti apa penanganan berikutnya. Nah, terus kemudian setelah itu tergantung kira-kira sampelnya itu yang akan diambil itu apa. Kalau misalnya sampelnya darah sebenarnya kurang lebih tidak membutuhkan persiapan khusus ya, pasiennya juga tidak perlu puasa. Tapi kalau yang diambil adalah swab pipi ya, atau ulasan pipi atau air liur, nah itu kan kita berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin sel dan sebaiknya tuh sesedikit mungkin kontaminan. Jadi kalau bisa jangan makan, jangan minum, jangan mengunyah permen karet, dan jangan merokok. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih atas paparannya, ini sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa Hidup Sehat TV One. Dan demikian perjumpaan kita di Hidup Sehat pemirsa, saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat!